seperti pengendalian vektor, diagnosis, pengobatan, penggunaan inovasi. Gerakan 3M+, yaitu menguras, menutup, mendaur ulang plus upaya preventif lainnya seperti penggunaan teknologi, Wolbachia dan vaksinasi dengue harus menjadi kebijakan penanggulangan dengue yang dilaksanakan secara komprehensif. Bapak, Ibu hadirin yang kami hormati, Kaukus Kesehatan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia bersama Kementerian Kesehatan Republik Indonesia memandang penting dan mendesak adanya koalisi bersama seluruh pemangku kepentingan penanggulangan dengue untuk adanya percepatan pencapaian nol kematian akibat dengue. Kami menamakan jaringan kerjasama bersama ini dengan nama Koalisi Bersama Kobar Lawan Dengue. Koalisi bersama ini merupakan wadah untuk menggalang dukungan dari seluruh pemangku kepentingan dan menumbuhkan komitmen anggota koalisi dalam menanggulangi dengue di Indonesia. Secara umum, tujuan koalisi bersama lawan dengue yaitu membangun komitmen bersama untuk penanggulangan dengue guna mencapai nol kematian akibat dengue pada tahun 2030. Meningkatkan kesadaran bersama akan beban penyakit dengue di Indonesia dan menumbuhkan suatu deklarasi komitmen dalam gerakan Kobar Lawan Dengue. Kami berharap anggota Kobar yang hadir hari ini dapat bersama-sama menandatangani deklarasi dan komitmen Kobar Lawan Dengue. Kami berharap Kementerian Kesehatan Republik Indonesia memberikan dukungan penuh untuk berjalannya Kobar Lawan Dengue ini, sebagaimana Kementerian Kesehatan Republik Indonesia mendukung Forum Nasional Gebrak Malaria yang kami lihat sangat bagus. Bapak, Ibu hadirin yang kami hormati, sebelum kami mengakhiri sambutan, kami mengucapkan terima kasih kepada Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, Komisi 9 DPR RI, Sekretariat Jenderal DPR RI yang secara bersama-sama mendukung acara ini. Terima kasih khususnya kami sampaikan kepada Bio Farma, Takeda, dan World Program WMP yang telah mendukung secara penuh peluncuran hari ini sehingga dapat berjalan dengan luar biasa. Terima kasih kepada seluruh anggota koalisi dan para undangan yang kami yakini berkomitmen untuk berpartisipasi aktif dalam penanganan dengue di Indonesia. Semoga seluruh upaya kita membawa kebaikan bagi bangsa dan negara, dan semoga Tuhan Yang Maha Kuasa melindungi kita semua. Amin. Terima kasih. Salam sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dr. Suirsyam atas sambutannya, dan kami persilakan bagi Bapak untuk berkenan kembali ke tempat duduk yang telah disediakan. Jadi seperti yang disampaikan oleh Bapak Dr. Suirsyam bahwa memang pemangku kepentingan multi stakeholder sangat diperlukan. Kita perlu bersatu dalam menanggulangi dengue. Dan baiklah Bapak Ibu hadirin sekalian, untuk kesempatan berikutnya bersama-sama kita juga akan mendengarkan kata sambutan dari Wakil Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Profesor Dr. Dante Saxono Harbono, SPPD KEMD PhD. Oleh karena itu, kepada Prof. Dante, waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak yang saya hormati, Bapak Dr.
Pastor Syam sebagai Ketua Kaukus Kesehatan DPR RI, Bapak Melki Lakanena sebagai Wakil Ketua Komisi 9 DPR RI, Bapak Ali Gufron, Profesor Ali Gufron sebagai Kepala BPJS Indonesia, para pimpinan Kementerian Kesehatan, Bapak dan Ibu sekalian yang hadir pada hari ini, unsur masyarakat, perwakilan masyarakat, akademisi, asosiasi profesi, utusan negara sahabat, dan semua hadirin yang saya hormati. Ini karena kita baru selesai KTT ASEAN, maka akan saya buka sambutan saya ini dengan sebuah pantun tentang KTT ASEAN. Ke KTT ASEAN naik taksi, berangkat pagi agar tidak terlambat. Koalisi bersama siap beraksi, melawan dengue, sehatkan masyarakat. Mengawali sambutan ini, marilah kita ucapkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena kita bisa berkumpul di sini yang dikumpulkan oleh Pastor Syam di Kaukus Kesehatan DPR RI untuk masalah dengue. Bapak dan Ibu sekalian, dengue menjadi masalah yang serius untuk negara-negara tropis. Kalau kita sejajarkan negara-negara tropis itu mulai dari 12 derajat lintang utara sampai 12 derajat lintang selatan, disitulah dengue bisa berkembang biak. Di luar itu dengue tidak ada. Tahun 2012 kita punya kasus 25.000 per 100.000 penduduk. Tahun 2022 kita punya kasus 52 kasus per 100.000 penduduk. Jadi masalah dengue menjadi masalah yang masih menjadi masalah serius di tempat kita. Case fatality rate pada tahun 2018 diukur sekitar 71%. Tahun 2022 dihitung 86% case fatality rate. Jadi penyebab kematian akibat kasus dengue tersebut. Jadi masalah dengue menjadi masalah yang serius. Bapak dan Ibu sekalian, pemerintah bersama secara terintegrasi bersama organisasi sosial bersama seluruh elemen masyarakat melakukan berbagai macam program untuk mengatasi masalah dengue ini. Termasuk di dalamnya adalah melakukan gerakan satu rumah satu jumantik. Program ini dilakukan untuk melihat meluangkan jam 10 menit selama 10 minggu setiap minggu di seluruh rumah di Indonesia. Itu salah satu program yang kita lakukan sebagai gerakan masyarakat, ikut sertakan masyarakat, oleh masyarakat, dan untuk masyarakat. Selain itu, para akademisi juga melakukan berbagai macam inovasi untuk melahirkan berbagai macam produk kesehatan yang berkaitan dengan dengue ini, antara lain untuk melakukan dan menginovasi lahirnya vaksin untuk dengue. Sudah 2 macam vaksin untuk dengue yang kita punya, dan mudah-mudahan vaksin tersebut bisa kita gunakan. Kemudian juga ada teknologi Wolbachia sebagai pelengkap program penanggulangan dengue yang sudah ada. Bapak dan Ibu sekalian, belajar dari kasus COVID-19 bagaimana kita tangani bersama, maka ini tidak mungkin menjadi program eksklusif Kementerian Kesehatan, tetapi menjadi program inklusif seluruh elemen masyarakat, termasuk di dalamnya Kaukus Kesehatan yang selama ini selalu memberikan dorongan kepada masalah-masalah isu kesehatan yang langsung di dalam masyarakat. Hari ini Kaukus Kesehatan DPR RI melakukan gerakan KOBAR, koalisi bersama untuk menanggulangi masalah dengue di Indonesia. Saya ucapkan terima kasih atas kolaborasi yang mesra antara pemerintah DPR RI kemudian oleh semua elemen masyarakat dalam mengatasi masalah dengue ini. Mudah-mudahan program yang kita akan targetkan
nol kematian untuk dengue di 2030 bisa tercapai. Bapak dan Ibu sekalian, akhir kata saya ucapkan terima kasih atas berharap bahwa koalisi bersama ini mampu melakukan aksi nyata, bukan merupakan slogan saja dalam rangka menanggulangi dengue. Semoga kerjasama dan kolaborasi ini makin memperkuat dukungan dan komitmen pihak terkait dalam pengenangan dengue di masyarakat. Sebelum saya tutup, saya tidak lupa akan bawakan sebuah pantun lagi tentang KTT. Dinner KTT ASEAN penuh atraksi. Penampilan sekelas Hollywood Indonesia hebat. Seluruh elemen masyarakat siap berkolaborasi mengatasi dengue demi Indonesia sehat. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof. Dante. Kami persilakan untuk berkenan kembali ke tempat duduk yang telah disediakan. Dan boleh rasanya ya kalau pakai pantun di depan dan di belakang saya juga ikutan pakai pantun. Boleh cakepnya dibantu ya Bapak Ibu sekalian ya. Pergi bertanya tampil parlente. Dikasih makan aneka kue. Terima kasih sambutannya Prof. Dante. Mari kobarkan semangat lawan dengue. Lumayan usahanya ya, moga-moga acara dinner nanti bisa diundanginya ya Pak ya. Baiklah, sesuai sambutannya memang koalisi ini menjadi bukti nyata kolaborasi yang kuat antara pemerintah dengan pemangku kepentingan dari berbagai sektor. Dan tentunya Bapak Ibu sekalian, kita berkumpul di sini punya tujuan dan komitmen bersama dalam menanggulangi dengue, di mana kita sebagai yang tadi sudah disampaikan bahwa ini adalah salah satu ancaman kesehatan masyarakat dunia karena tingkat penularannya yang tinggi ya Bapak Ibu, serta dampak kesehatan yang dapat ditimbulkan. Dan acaranya terselenggara karena memang masih banyak dan bahkan masih ada kasus dengue di masyarakat Indonesia. Bersama-sama kita akan membangun komitmen untuk penanggulangan dengue guna mencapai dengue pada tahun 2030. Kita bersama-sama akan meningkatkan kesadaran bersama akan beban penyakit dengue di Indonesia dan kita akan mengukuhkan suatu deklarasi komitmen dalam gerakan Dengue Zero Coalition. Boleh kita kasih aplaus untuk komitmen kita bersama siang hari ini. Dan baiklah, sebagai bentuk menjadikan pengukuhan semangat, kita akan melakukan kegiatan pembacaan deklarasi koalisi bersama lawan dengue yang kali ini mohon berkenan akan membacakan adalah Bapak Emmanuel Melkiades Lakarena. Kepada Bapak Melki kami persilakan. Juga. Tapi ya kita balas dulu ya Pak Sudarsani sebelum saya bacakan ya Pak. Kalau tadi Pak Wamen sudah membacakan. Selamat siang buat kita semua. Izinkan kami Pak Wamen, Pak Dante, Pak Sudarsam, Prof. Gupron, Pak Maksi, Bu Rizka dan semua yang ada di sini. Bapak Ibu sekalian untuk kami bacakan, dan sebelum saya bacakan biar bagus saya pantun dikit dulu. Pergi ke pasar membeli beras, membeli obat ke apotek. Kita bersama bekerja keras, dengan kobar ini kita berantas demam berdarah. Ini yang saya bilang Pak Asyik saling diri. Saya bacakan Bapak Ibu sekalian, deklarasi anggota koalisi bersama lawan dengue, jejaring menuju nol kematian dengue di Indonesia pada tahun 2030. Kami pemangku kepentingan dalam penanganan dengue setuju untuk berperan aktif dalam mencapai target nol dengue di Indonesia pada tahun 2030 dengan menjadi hal penting sebagai berikut. Dengue merupakan salah satu ancaman kesehatan masyarakat utama di dunia dan sebagai negara hiperendemik, Indonesia adalah salah satu negara paling terdampak. Setiap orang berisiko terinfeksi dengue tanpa melihat di mana mereka tinggal, usia, atau gaya hidup. Dengue dapat mengakibatkan gejala medis yang signifikan hingga kematian terhadap kelompok rentan seperti anak dan orang dewasa yang bekerja.
tidak ada pengobatan spesifik untuk dengue. Pengobatan hanya dapat menangani gejala penyakit yang timbul. Dengue berpotensi menyebabkan beban penyakit yang luar biasa terhadap masyarakat serta negara Indonesia. Seluruh pihak memiliki keunggulan tersendiri dan peran penting untuk menyadarkan bahaya dengue serta bertindak untuk menanggulangi penyakit tersebut. Inovasi dalam pengendalian vektor dan pencegahan dengue sangat dibutuhkan dalam senjata utama dalam penanggulangan dengue. Dengan landasan tersebut, kami menyatakan kesiapan kami untuk melaksanakan aksi nyata sebagai berikut. Menetapkan koalisi bersama lawan dengue, Kobar lawan dengue sebagai wadah strategis bersama untuk melaksanakan upaya penanganan dengue menuju nol kematian dengue di Indonesia pada tahun 2030. Mendukung strategi nasional penanggulangan dengue 2021-2025 sebagai acuan Kobar lawan dengue dalam upaya promotif dan preventif penyakit dengue di Indonesia. Terlibat aktif dalam memastikan keberlanjutan dari strategi, rencana, serta langkah-langkah bersama dalam menanggulangi dengue, mendukung upaya promotif preventif dengue sebagai bagian inti dalam agenda transformasi sistem kesehatan Indonesia, mendorong percepatan pengembangan dan pengadopsian inovasi dalam pencegahan dan penanggulangan dengue, terutama vaksin dan pengendalian vektor. Sekali lagi, terima kasih bagi seluruh pihak yang sudah membantu acara ini. Semoga kolaborasi bersama ini dari Senayan untuk Indonesia bisa kita kobarkan hari ini. Catatan dari Prof. Ali Gufron tadi, ini catatan tambahan nih Pak Wamen. Habis acara ini jangan lupa untuk soal TB katanya. Karena TB juga ternyata juga harus kita kerjakan kira-kira seperti begini, biar makin mantap katanya. Terima kasih, Tuhan memberkati kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salve, om, santi, 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 om namo buddhaya. Salam sehat bagi kita semua. Selamat siang. Terima kasih Pak Melki, berkenan untuk tetap berada di atas panggung Pak Melki, karena bersama-sama kita akan melanjutkan kegiatan. Sekali lagi kami undang dengan hormat, seperti yang dapat kita saksikan bahwa untuk deklarasi koalisi bersama akan kita tanda tangani. Oleh karena itu, sebagai sosok pembuka untuk menandatangani komitmen Kobar lawan Denggi, kami undang dengan hormat untuk dapat bergabung ke atas panggung selaku Ketua Kaukus Kesehatan Anggota Komisi 9 DPR RI, Dr. Haji Swirsyam MKes MMR. Diikuti tentunya juga untuk turut bergabung bersama ke atas panggung selaku Wakil Ketua Komisi 9 DPR RI, Bapak Emmanuel Melkiades Lakalena. Menteri Kesehatan Republik Indonesia Insinyur Budi Gunadi Sadikin CHRC CLU yang akan diwakili oleh Wakil Menteri Kesehatan Republik Indonesia Profesor Dr. Dante Saksono Harbono SPPD KEMD PhD. Silakan untuk rekan-rekan media dapat mengambil posisi yang lebih nyaman untuk prosesi penandatanganan ini. Untuk kesempatan pembuka, silakan Dr. Swirsyam, mohon menemukan nama Anda di bagian atas ya Dok. Kemudian ditandatangani Bismillahirrahmanirrahim. Koalisi bersama lawan Denggi. Dan juga kita undang dengan hormat untuk bergabung bersama dengan Dr. Swirsyam, Bapak Melki dan juga Prof. Dante. Berkenan Direktur Utama BPJS Kesehatan Profesor Dr. Ali Gufron Muti MSc, PhD AAK untuk dapat bergabung Pak, dan mohon izin Pak dibubuhkan tanda tangannya untuk menunjukkan komitmen bersama di siang hari ini. Berkenan untuk bergabung dengan sosok-sosok istimewa siang hari ini selaku Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Kementerian Kesehatan, Dr. Maksi Rein Rondonu DHSM MARS. Dan turut mengundang Direktur Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan Kementerian Kesehatan, Dr. Anda Lucia Rizka Andalusia, Apoteker M Farmasi MARS. Silakan Ibu.
Kami lanjutkan untuk mengundang Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri, Insinyur Restuardi Daud MSI, atau yang mewakili. Kami undang dengan hormat Deputi Bidang Pembangunan Manusia, Masyarakat dan Kebudayaan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional atau Bappenas, Dr. Andes Amih Al-Humami MA MED PhD. Berkenan untuk membubuhkan komitmen bersama selaku tenaga ahli utama Kedeputian 2 Kantor Staf Presiden KSP Dr. Brian Sripahastuti MPH. Berkenan untuk dapat bergabung ke atas panggung selaku Ketua Umum Pengurus Besar Perhimpunan Dokter Spesialis Penyakit Dalam Indonesia, PAPDI, Dr. Sali Amanasution, SPPD KKV Finasib FAC, atau yang mewakili. Berkenan kepada Ketua Satgas Vaksinasi IDAI, Profesor Dr. Hartono Gunardi, SPAK, untuk berkenan membubuhkan komitmen bersama ini. Dilanjutkan, silakan Prof. Dilanjutkan dengan Ketua Himpunan Ahli Kesehatan Lingkungan Nasional HAKLI, Profesor Dr. Haji Arif Sumantri SKM MKes. Berkenan untuk turut bergabung Ketua Umum Perhimpunan Spesialis Kedokteran Okupasi Indonesia, Dr. Astrid Widayati Sulistomo SPOK, atau yang mewakili. Kami undang dengan hormat Ketua Ikatan Kesehatan Masyarakat Indonesia IAKMI, Bapak Dedi Supratman SKM MKM, atau yang mewakili. Turut mengundang Ketua Komisi Ahli Vektor dan Binatang Pembawa Penyakit, Profesor Dr. Muhammad Sudomo. Kami undang dengan hormat selaku perwakilan Indonesian Technical Advisory Group on Immunization. Berkenan untuk mewakili Dr. Julita Sari Sundoro MSc, yaitu Dr. Toto Wisnu. Kami undang dengan hormat Center for Child Health Pediatric Research Office, Faculty of Medicine, Public Health and Nursing, Universitas Gajah Mada, Profesor Dr. Jarir Atobari, PhD. Kami undang dengan hormat Asosiasi Dinas Kesehatan Adinkes atau perwakilan untuk dapat bergabung. Ketua Asosiasi Puskesmas se-Indonesia, Dr. Trisna Setiawan MKes, atau yang mewakili. Kami undang perwakilan ataupun Ketua Umum Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga, Trisuswati Tito Karnavian. Berkenan untuk perwakilan Komunitas Denggi Indonesia, Dr. Kiki Madia Permana Kustiman Samsi SPAK MKes. Berkenan Dok untuk dapat bergabung ke atas panggung. Turut mengundang dengan hormat Ketua Umum Fatayat Nahdlatul Ulama, Margaret Aliatul Maimunah SS MSI, atau yang mewakili. Berkenan kepada Ketua Majelis Kesehatan PP Aisyah Muhammadiyah, Dr. Hirfatur Rahmi SPD SST. Ketua Bidang Pengurus Persatuan Karya Dharma Kesehatan Indonesia, Dr. Antonius Roychong Tachiu. Persekutuan Pelayanan Kristen untuk Kesehatan di Indonesia atau yang mewakili Dr. Carl. Direktur Utama PT Bio Farma, Syadik Akasya. Terima kasih Pak Syadik Akasya, dan tentunya Presiden Direktur Takeda Innovative Medicines, Andreas Gutnecht. Terima kasih Pak Andreas. Kami juga ingin mengundang dengan hormat perwakilan dari World Mosquito Program, Dr. Claudia Suryajaya, DDS MPH, MSI, DRPH. Dan untuk melengkapi
proses penandatanganan ini, pemerhati isu Denggi Tika Bisono. Kami undang untuk seluruh stakeholder multisektor yang mewakili institusi maupun juga yang menandatangani secara langsung, berkenan seluruhnya boleh bergabung ke panggung karena bersama-sama kita akan menyerukan semangat, bersama-sama kita tidak hanya secara simbolis namun juga menunjukkan komitmen secara langsung untuk mengukuhkan tanda tangan dan juga kobar lawan Denggi. Tentunya Bapak Ibu hadirin sekalian berkenan untuk bergabung bersama ke atas panggung mendampingi Dr. Swirsyam, Bapak Melkiades, serta Prof. Dante. Untuk menunjukkan koalisi bersama lawan Denggi, mohon ikuti arahan dari tim kami untuk memudahkan rekan-rekan fotografer yang sudah bersiap-siap ya Bapak Ibu sekalian ya, untuk mengambil foto bersama. Baik, untuk pertama kita akan menggandeng tangan menunjukkan koalisi bersama. Boleh berikan senyumannya ke arah rekan-rekan fotografer dan rekan-rekan media. 1, 2, 3. Dan sekarang saya mohon Bapak Ibu sekalian untuk dapat menunjukkan semangatnya dengan mengepalkan tangan ke udara. Kita kobarkan semangat lawan Denggi. Silakan rekan-rekan media. 3, 2, 1. Dan kita serukan Bapak Ibu sambil mengepalkan, kita serukan kobar lawan Denggi. Oke? Baik, saya hitung bersama-sama ya. Boleh rekan-rekan media. 1, 2, 3. Luar biasa, tepuk tangan yang paling meriah untuk semangat koalisi bersama lawan Denggi. Kami persilakan Bapak Ibu hadirin sekalian untuk dapat menempati kursi Anda masing-masing. Namun untuk Dr. Swirsyam, Bapak Melki dan Prof. Dante berkenan ya Bapak-Bapak sekalian ya untuk tetap berada di atas panggung. Izin Pak untuk tetap di atas panggung karena kita akan melanjutkan ke prosesi peluncuran koalisi bersama lawan Denggi. Dr. Swirsyam, Bapak Melki, Prof. Dante berkenan Pak untuk tetap berada di atas panggung. Gak apa-apa, nanti dibantu untuk diarahkan lagi ya. Karena acara kita belum selesai, masih ada momen puncak untuk menandai peluncuran di siang hari ini. Tentunya Denggi seperti yang tadi disampaikan adalah salah satu ancaman kesehatan masyarakat utama di dunia, dan Indonesia adalah salah satu negara yang paling terdampak Bapak Ibu sekalian. Setiap orang beresiko terinfeksi Denggi tanpa melihat di mana mereka tinggal, bagaimana usia ataupun juga gaya hidup mereka. Dan tentunya masih menjadi kekhawatiran bersama karena tidak ada pengobatan spesifik Bapak Ibu sekalian ya untuk Denggi, dan kita perlu langkah nyata untuk mendorong agenda transformasi sistem kesehatan di Indonesia dengan mengadopsi inovasi dalam pencegahan dan penanggulangan Denggi. Untuk Bapak Ali Gufron berkenan untuk tetap berada di atas panggung. Bapak Prof. Ali Gufron berkenan untuk turut bergabung. Baik, bersama-sama seperti yang kita lihat di panggung sudah terdapat satu buah totem dengan tombol yang akan menginisiasi kolaborasi kita. Boleh berkenan Pak mengambil beberapa langkah ke kiri Anda. Silakan untuk mengambil langkah ke kiri Anda Pak. Kita akan memencet tombol bersama-sama untuk menunjukkan komitmen kita di siang hari ini menjadi semangat bagi seluruh masyarakat Indonesia. Ditahan dulu ya Pak, jangan dipencet beneran dulu karena momennya perlu diabadikan oleh rekan-rekan media. Sebentar dulu Pak, ditahan dulu Pak. Masih bersiap-siap untuk seluruh rekan-rekan. Sudah ke bagian posisi yang nyaman ya Bapak Ibu hadirin sekalian, rekan-rekan media. Saya minta untuk seluruh hadirin dapat menghitung bersama-sama dari 1 hingga 3 ya, sebagai penanda dari Bapak-Bapak sekalian untuk menekan tombol koalisi bersama kita siang hari ini. Baik, kita hitung 1 bersama-sama, 2,